Jadi apa kesimpulan saudara? Apakah itu mendukung tuduhan dari si bawel ini bahwa ijazah itu palsu atau gimana? Secara praktis itu masalah administrasi tentunya. Tapi kalau dikembangkan apakah masalah administrasi itu mengacu ke pemalsuan, sah-sah saja. Tapi harus kita buktikan lebih dalam lagi. Ya. Yang jelas pelanggaran administratifnya sudah ada. Jadi Anda hasil temuan saudara banyak kejanggalan administratif yang menurut Anda itu substansial. Ya, sangat substansial. Ya? Karena itu dikeluarkan oleh sekelas perguruan tinggi negeri. Ya, kesimpulan saudara selaku penemu, Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa penemuan saudara itu semakin membuktikan palsu atau tidak. Kebetulan gini Bang, saya ini meneliti itu hipotesisnya ijazah itu ada atau tidak, bukan palsu atau tidak. Ya. Tentunya setelah saya menjawab ada atau tidak, kalau ada maka saya naik ke level pertanyaan berikutnya, palsu atau tidak. Oke. Nah dalam hal ini hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini, yang mau menyandingkan antara ijazah asli yang pers Belum katakan, pernah. Belum pernah, tidak ada Meskipun sekali. sudah polemik 4 tahun juga belum pernah. Belum, bahkan yang kemarin sidang kita di KI Jateng, KPU Kota Solo mengaku bahwa mereka tidak melakukan namanya klarifikasi. Verifikasi ya, klarifikasi tidak. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tanya kepada pengacara Roy Suryo. Apakah temuan ini menambah pembuktian bahwa ijazah itu palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sebelum ada putusan dari KIP baik oleh Bonatua Silalai atau kemudian pemohon yang lain yakni Bon Jowi bongkar ijazah Jokowi, sebenarnya kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa ijazah itu bermasalah pada 15 Desember 2025 yang lalu. Yakni pada apa? Pada saat terjadi gelar perkara khusus yang akhirnya penyidik kemudian memberikan akses kepada ijazah yang konon disebut asli itu untuk bisa dilihat. Dan setelah ada apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua Silalai termasuk oleh Bon Jowi itu makin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik di dalam gelar perkara khusus itu sama dengan dokumen yang hari ini sudah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik. Ya. Yakni apa? Informasinya sama, semuanya sama. Memang yang berbeda adalah karena satu ini dokumen yang diklaim asli, yang satu dokumen fotokopi yang kemudian diklaim sudah dilegalisir. Kendati ada anomali, yakni tidak ada tanggal, tidak ada tahun kapan dikeluarkan, juga pejabatnya NIP-nya harusnya sudah 8 digit, itu baru 6 digit. Ini adalah catatan yang menurut kami makin mengkonfirmasi bahwa barang ini bermasalah. Itu satu. Ya. Yang kedua, sebenarnya yang kami persoalkan oleh klien kami itu hanya pada fokus apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Tetapi gugatan KIP yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk apa yang dilakukan oleh Bon